Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Inte dengan NIM C3012220. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji regresi interfraining beserta dengan tutorial uji regresi interfraining dengan menggunakan SPSS 27. Sebelumnya bahwa kita ketahui istilah lain dari uji regresi dengan variabel interfraining ini adalah part analyze, yang merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis variabel ini juga digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini juga menjelaskan pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel interfraining dengan variabel terikat. Jadi, ada dua model dalam analisis interfraining ini. Sebelumnya dalam video ini saya menggunakan judul dengan pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel interfraining. Teman-teman bisa lihat dalam siklus gambar ini sebagai ringkasan dari variabel yang akan saya teliti. Sebelumnya kan kita ketahui ada dua model. Jadi model yang kita gunakan yaitu yang pertama pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan model yang kedua yang kita gunakan yaitu pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. Langsung saja kita ke tutorial uji regresi interfraining dengan menggunakan SPSS 27. Sebelumnya saya sudah menyiapkan tabulasi data yang akan kita gunakan dengan mengambil 30 jumlah responden. Sebelumnya kita masuk ke SPSS terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke bagian variable view. Pada variable view ini kita masukkan variabel yang akan kita teliti yaitu X1, X2, Y, dan Z. Pada bagian label kita masukkan nama variabel yang akan kita teliti. Kepemimpinan, komunikasi, variabel Y yaitu kinerja karyawan sesuai judul variabel yang kalian teliti. Motivasi kerja. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 karena kita tidak menggunakan pecahan desimal. Bagian measure kita ganti menjadi cell. Setelah kita melewati tahap ini, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ke bagian data view. Kita masukkan saja hasil jumlah tabulasi data. Yang kita ambil yaitu jumlah total X1, total X2, total Y, dan total Z. Kita copy terlebih dahulu. Langsung saja paste. Sebelum kita analisis, terlebih dahulu kita pastikan bahwa data yang kita input ini benar dengan melihat jumlah respondennya, yaitu sebanyak 30. Berarti data yang kita input sudah benar. Langsung saja kita untuk yang model pertama, yaitu kita masuk ke analyze, bagian regression linear. Untuk variabel X1 kita masukkan ke independen,
variabel X2 kita masukkan ke independen, dan variabel Y kita masukkan ke dependen. Pada sisi ini biarkan saja, langsung saja kita oke. Nah, ini merupakan hasil output dari model yang pertama. Untuk interpretasinya kita bisa berfokus pada output yang model Summerlee dengan model koefisien. Di sini ada nilai signifikansi. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan variabel X1, X2 dengan variabel Y untuk model yang pertama. Selanjutnya kita mencari untuk model yang kedua. Sama, kita ke menu Analyze, ke Regression, ke Linear. Untuk variabel Y kita pindahkan. Variabel Y kita masukkan bersama dengan variabel X1 dan X2. Variabel Z kita masukkan ke bagian dependen. Untuk sisi ini biarkan saja, langsung kita oke. Nah, ini merupakan hasil output dari model yang kedua. Untuk interpretasinya sama, kita berfokus kepada output model Summerlee dengan model koefisien. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, variabel X2, dan variabel Y berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Tetapi jika sebaliknya, berarti jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X1, X2, Y terhadap variabel motivasi kerja. Itu saja tutorial uji regresi interfraining dengan menggunakan SPSS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.